Sebuah foto yang memperlihatkan 5 orang aktivis Nahdlatul Ulama bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, menggegerkan ruang publik. Foto kunjungan kelimanya bertemu dengan Isaac Herzog ini telah tersebar luas di media sosial sejak pekan lalu. Meski tak lagi ditasbihkan sebagai ibu kota negara, daya tarik menjadi orang nomor 1 di Jakarta masih begitu kuat. Hingga saat ini nama mantan Gubernur incumbent Jakarta, Anies Baswedan, yang paling populer dibicarakan. Sejumlah nama seperti Kaisang Pangarep, Ya, apa kabar Indonesia Pagi? Kami buka dengan informasi dari kantor pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan yang terbakar, pemirsa. Api diduga akibat disebabkan adanya hubungan arus pendek listrik. kebakaran terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, percikan api pertama kali muncul di ruang protokol Setda Oku. Pemadam kebakaran menerjunkan 60 petugas dan 10 unit mobil damkar untuk dapat memadamkan api yang menghanguskan ruang kerja Bupati, berikut ruang protokol dan juga ruang rapat. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 jam kemudian dengan menurunkan seluruh kekuatan peralatan pemadam. Sejauh ini pemirsa, belum diketahui apa yang menjadi penyebab dari kebakaran. Kita bergeser ke informasi lain pemirsa. Misteri penemuan potongan kaki di pantai Marina Semarang akhirnya terungkap. Dari penyelidikan polisi, potongan kaki tersebut adalah potongan kaki amputasi warga penderita diabetes. Ya, kasus ini terungkap setelah ada warga Semarang Utara yang lapor ke polisi. Ia mengaku jika potongan kaki tersebut merupakan kaki ibunya yang memang diamputasi akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Sang ibu menjalani operasi amputasi di Rumah Sakit Panti Wilasa Semarang pada 16 Juni lalu, namun karena tidak ada lahan untuk mengubur potongan kaki yang dikembalikan oleh pihak rumah sakit, pihak keluarga akhirnya membuang potongan kaki tersebut ke laut. Kayaknya nampaknya kasus ini nggak pertama kali terjadi ya. Waktu itu juga pernah kan? Ada seperti ini? Ada. Jadi sisa operasi ini akhirnya dibuang ke laut dan ditemukan warga. Nah, ya, harusnya memang harus ada laporan dulu ya, supaya tidak menggegerkan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi Rati dan juga Alfat hadir pagi hari ini. Iya, hadir pagi hari ini dengan kita buka dengan sebuah pantun. Badan tinggi setinggi joglo pergi ke Bali membeli emping. Cakep. Selamat pagi buat yang masih jomblo. Sudah bulan Juli segera cari pendamping. Kasihan si jomblo pagi-pagi udah disindir aja. Soalnya di Jakarta nih lagi banyak yang jomblo, khususnya para calon-calon gubernur nih lagi cari jomblo pendamping. Itu bukan berarti tidak ada pilihan, Fat. Tapi seperti calon gubernur ini pilihannya banyak. Ada nama ini yang disering-seringkan nama Anies ya, Andika Perkasa. Kemudian juga Kaisang Pangarep. Kaisang masuk ya. Sohibul Iman yang sudah diusung. Nah, kira-kira siapa yang akan dipilih? Anies yang lagi jomblo ini. Ya, itu dia. Nanti kita akan bahas ya, apakah Indonesia Pagi. Selain juga kita akan bahas soal aktivis NU yang kemudian bertemu dengan Presiden Israel. Apa yang menjadi latar belakangnya kita akan bahas di sini. Sementara itu kita buka apakah Indonesia Pagi dengan informasi pilihan lainnya pemirsa. Ini ada 3 orang pria yang diamankan oleh petugas kepolisian Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah bersama warga di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah karena diduga mengalami mabuk kecubung. Pria berusia sekitar 30 tahun ini ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan perumahan Temanggung Tilung 5, Kelurahan Menteng, Kota Palangkaraya. Selain bertingkah aneh, pria ini juga tergeletak di tanah bergerak seperti robot. Kondisi pria ini cukup meresahkan warga sekitar hingga melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama kemudian, aparat kepolisian bersama relawan kemanusiaan tiba untuk memberikan pertolongan dan mengevakuasi pria tersebut. Dari 3 pria yang diamankan, 1 orang korban yang diduga
mabuk tak wajar akibat narkoba jenis baru yang diduga mengkonsumsi kecubung dan harus dibawa ke rumah sakit untuk diberikan penanganan lebih lanjut. Ya, dari Palangkaraya pemirsa kita beralih ke Maluku. Ada ratusan warga kota Ambon yang turun ke jalan untuk merayakan konvoi kemenangan timnas Spanyol atas kekalahan Inggris 2-1 pada Senin pagi. Nah, dalam konvoi ini, aparat kepolisian Polresta Pulau Ambon membubarkan massa dengan gas air mata hingga massa pun kocar-kacir di jalan tersebut. Ini adalah video amatir ya pemirsa, yang memperlihatkan ratusan massa pendukung timnas Spanyol di kota Ambon, Maluku turun ke jalan untuk menggelar konvoi atas kemenangan timnas Spanyol. Nah, dalam video ini terlihat ada ratusan fans Spanyol saat menggelar konvoi ini dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Polisi terpaksa membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata lantaran massa begitu banyak hingga membuat kemacetan panjang mulai dari arah Jembatan Merah Putih Ambon menuju ke Bandara Patimura Ambon. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini sekelompok anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM membakar bangunan sekolah di Kampung Borban, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Segerombolan anggota OPM pimpinan Ananias Ati Mimin ini membakar bangunan SMP Negeri Okbab. Pendam 17 Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan menyebut bahwa para pelaku diduga melarikan diri ke hutan usai pembakaran. Iya, aparat pun kini juga tengah terus mengejar para pelaku ini hingga saat ini. Baik, pemirsa kita beralih ke informasi lain. Ini kabar Reskrim Polri, Komjen Wahyu Widada menyatakan akan melakukan evaluasi dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Evaluasi akan dilakukan bersama Divisi Propam Polri dan juga Inspektorat Pengawasan Umum atau Irwasum Polri. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Wahyu Widada mengatakan saat ini pihaknya sedang mengevaluasi penanganan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat. Wahyu mengatakan evaluasi penanganan kasus pembunuhan Vina Eki oleh Polda Jawa Barat akan dilakukan bersama Divisi Propam Polri dan juga Inspektorat Pengawasan Umum atau Itwasum Polri. Komjen Wahyu Widada juga mengatakan Bareskrim Polri belum bisa memastikan penanganan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki itu akan ditarik sepenuhnya ke Bareskrim Polri. Hal itu akan dilakukan berdasarkan hasil perkembangan, penyelidikan, dan juga penyidikan kasus yang ditangani oleh penyidik Polda Jawa Barat. Kita terus mengkaji apa yang terjadi, dan juga kita membuka ruang bagi mereka sekalian dan masyarakat untuk memberikan masukan-masukan kepada penanganan kasus ini. Kita meminta supaya masyarakat selalu transparan dan profesional dan melaksanakan tugasnya. Dan pasti kita memberikan asistensi kepada masyarakat. Soalnya kita kalau kita ada dokumen sekarang masih ada proses. Tentu semua dalam proses evaluasi kita tidak bisa kemudian memaksakan seorang untuk tersangka dan semua dari masyarakat sudah alat bukti. Dan ini semua kan sedang proses sedang berjalan. Kita juga sudah bekerja sebelumnya dengan dari Propam, dengan Aswasu akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Jadi hasilnya ya sekarang sedang dalam proses. Ya. Pemirsa, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, tak ada kaitannya dengan sidang peninjauan kembali mantan narapidana kasus Vina Eki, yakni Saka Tatal. Ya, kuasa hukum dari Peggy, Tony RM mengatakan bahwa Peggy Setiawan ini tidak mengetahui kasus pembunuhan Vina Eki pada tahun 2016 silam. Sehingga penyidik Polda Jawa Barat membebaskan Peggy Setiawan pasca Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy. Terlebih dalam gugatan peninjauan kembali, Saka Tatal juga tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Meski demikian, Tony RM ini menegaskan bahwa jika dibutuhkan, Peggy Setiawan siap menjadi saksi dalam sidang peninjauan kembali dari Saka Tatal.
Ya, selanjutnya kita akan pantau pemirsa bagaimana kondisi arus lalu lintas di Jakarta Selatan. Ada petugas NTMC Polri, ada Bribda Jessica yang siap mengabarkan kepada Anda untuk mengupdate informasi seputar arus lalu lintas di sana. Bribda Jessica, silakan. Baik, terima kasih Alfat dan Rati, serta selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini tepat dari Simpang Santai, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, dapat kita lihat bersama di belakang saya saat ini untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang sudah terlihat adanya peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, yakni saat ini sedang terjadi antrian pada saat traffic light, di mana hal ini berdampak terjadinya perlambatan percepatan sepanjang kurang lebih 200 meter dari arah Cawang, baik yang akan menuju ke arah Wijaya, Blok M ataupun ke arah Senopati. Dan keramaian pada pagi hari ini juga didominasi oleh kendaraan pribadi, namun juga terdapat beberapa kendaraan umum seperti bus dalam kota. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara agar dapat mengantisipasi adanya bus dalam kota. Untuk itu tetap jaga jarak aman dan jaga pula kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sedangkan kondisi arus lalu lintas dari arah Wijaya yang saat ini akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Cawang dapat melaju dengan kecepatan berkisar 40 km per jam selepas antrian traffic light. Dan kami himbau kepada para pengendara, khususnya pengendara roda 2 pada saat antrian traffic light agar dapat berhenti di belakang garis stop agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas dari arah berlawanan. Pada kawasan ini juga tampak banyak kegiatan masyarakat, salah satunya adalah pejalan kaki. Untuk itu tetap antisipasi terhadap banyaknya kegiatan masyarakat, yaitu pejalan kaki ataupun pesepeda di kawasan ini. Dan kami juga mengimbau bagi pesepeda silakan menggunakan lajur paling kiri agar tidak mengganggu arus lalu lintas ataupun kelancaran arus lalu lintas. Selanjutnya yakni kondisi arus lalu lintas dari arah Senopati yang akan menuju ke arah Cawang masih dalam kondisi relatif ramai lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan normal berkisar 40 hingga 60 km per jam selepas antrian traffic light. Secara umum untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan memang sudah mulai ramai, di mana kepadatan terjadi dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Senopati ataupun Blok M serta ke arah Wijaya. Namun untuk arah lainnya dapat dikategorikan dalam kondisi kondusif ramai lancar. Dan kami tetap menghimbau kepada para peserta lalu lintas agar dapat mematuhi peraturan berlalu lintas serta dapat mengikuti arahan petugas kami yang ada di lapangan. Juga tetap kondisikan laju maksimal kendaraan Anda dan jaga jarak aman kendaraan Anda terhadap kendaraan lainnya, dan pastikan Anda berada pada jalur sesuai dengan kendaraan Anda serta tidak mengganggu arus lalu lintas dari jalur ataupun arah berlawanan lainnya. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica Renden atas laporannya dan juga selamat bertugas kembali. Kita harus saja pemirsa untuk jeda dulu sejenak ya Pak ya. Kita akan hadirkan informasi terkait ini diburu selama 14 tahun. Pelaku pembunuhan di Jambi akhirnya berhasil dibekuk tim Macan Satreskrim Polres Sorolangun di sebuah SPBU. Informasi selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Diburu selama 14 tahun, pelaku pembunuhan di Jambi akhirnya berhasil dibekuk oleh tim Macan Seko Satreskrim Polres Sorolangun. Pelaku ini dibekuk saat sedang berada di salah satu SPBU di kota Jambi usai mengisi bahan bakar kendaraan. Ini adalah detik-detik penangkapan terhadap pelaku pembunuhan, namanya Maskun Sopian, berumur 37 tahun, warga desa Rangkiling, Kecamatan Mandi Angin, Kabupaten Sorolangun, Jambi, yang merupakan DPO kasus pembunuhan yang terjadi 14 tahun yang lalu. Penangkapan pelaku ini dilakukan saat pelaku sedang berada di salah satu SPBU di Desa Senaung, Kecamatan Jambi, luar kota, Kabupaten Muaro Jambi. Selama proses pelariannya, pelaku ini sempat berpindah-pindah tempat tinggal dan mengubah identitas diri dengan nama anak kandungnya sendiri. Kasus ini berawal saat pelaku melihat pohon nangka miliknya disenggol oleh salah satu truk dan buah nangka miliknya pun terjatuh. Sehingga pelaku merasa kesal, ia pun langsung mengejar mobil truk tersebut dan mencari sopir dari truk yang menyenggol pohon nangka miliknya itu.
Namun saat dilakukan mediasi karena kesalahpahaman antara pelaku dan juga sopir, pada saat mediasi itu terlontarlah kata-kata kasar kepada pelaku sehingga pelaku pun kesal dan langsung menebas korban dengan senjata tajam yang sudah disiapkan oleh pelaku hingga akhirnya korban pun tewas dan saat itu pelaku melarikan diri. Oke, kita akan membahas terkait DPO 14 tahun akhirnya sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Sudah bergabung bersama kami, yakni AKBP Budi Prasetya, Kapolres Sirolangun. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolres. Ya, Pak Kapolres Sirolangun. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mas. Baik. Iya. Baik, sebelumnya kami juga memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian sudah berhasil menangkap DPO tersebut. Tapi kalau berbicara mengenai akhirnya bisa tertangkap seperti apa Pak? Kabarnya selama 14 tahun ini si pelaku sering berpindah-pindah tempat, sering bergonta-ganti identitas. Pak Kapolres. Ya, nampaknya ada kendala teknis. Tadi juga sempat disampaikan bahwa DPO ini selama 14 tahun sudah diburu pihak kepolisian dan akhirnya berhasil diamankan di sebuah SPBU. DPO tersebut sempat melarikan diri, berpindah-pindah tempat, bergonta-ganti identitas sehingga sulit untuk ditangkap. Betul, tadi kita juga sempat berbincang sedikit ya dengan Pak Kapolres sebelum live ini berlangsung. Memang untuk kasus pembunuhan, status kasusnya ini masih terus berjalan sampai 18 tahun memang untuk sampai kadaluarsa. Dan ini baru 14 tahun dan akhirnya tertangkap, meskipun 14 tahun akhirnya pelariannya berhasil digagalkan. Kita sekarang sudah coba tersambung lagi dengan Pak Kapolres. Ya, Pak Kapolres, boleh diinformasikan bagaimana akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku? Baik, untuk pelaku sendiri berhasil diamankan di daerah Muaro Jambi. Pelaku sendiri merupakan DPO kami dari tahun 2014 yang terlibat perkara pembunuhan, di mana kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku berada di Muaro Jambi dan namun sudah mengganti identitasnya dari Maskun Sofian dirubah menjadi Opa Saputra. Oke, untuk ancamannya sendiri Pak, kalau mengingat kasusnya ia sudah menyiapkan senjata tajam akhirnya membunuh korban, apakah dia dikenakan pasal pembunuhan berencana atau seperti apa? Kalau saat ini masih kami kembangkan lagi Mas untuk pasal yang dikenakan, namun pidananya kami sangkakan adalah pembunuhan berencana, namun nanti kita lihat dalam pengembangan penyidikan. Saat ini orangnya masih kami periksa. Baik, mungkin juga sudah didalamikah oleh pihak kepolisian terkait kan pelaku ini kesal begitu ya dengan korban sehingga tega menghabisi nyawa korban, atau memang sebenarnya ada motif lain dari pelaku Pak? Untuk motif lain masih kami dalami juga, tapi memang motif saat ini yang masih terlihat adalah sakit hati. Sakit hati karena salah paham, permasalahan nangka yang jatuh tadi. Baik. Terima kasih banyak AKBP Budi Prasetya, Kapolres Sirolangun sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jeda dulu pemirsa, nanti kita akan kembali lagi. Kita akan membahas mengenai yang sedang viral saat ini, aktivis Nahdlatul Ulama yang kemudian bertemu dengan Presiden Israel ini menggegerkan ruang publik di media sosial. Apa sebenarnya menjadi alasan mereka untuk bertemu dengan Presiden Israel di tengah Israel tengah menggempur Palestina, Gaza Palestina sampai saat ini juga belum berhenti. Ini menjadi persoalan yang kemudian dibicarakan banyak orang. Kita akan bahas saja, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, pertemuan 5 warga NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog di Israel ini menimbulkan pertanyaan publik. Kementerian Luar Negeri pun angkat suara bahwa pertemuan ini bukanlah agenda maupun arahan dari pemerintah.
Adanya kunjungan dari beberapa tokoh muda NU ke Israel, ada baiknya mungkin teman-teman media melakukan kontak langsung dengan PBNU untuk berbagi informasi lebih lanjut terkait hal ini. Dapat saya tekankan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait dalam bentuk apapun dengan posisi resmi pemerintah Indonesia. Ya, bagaimana tidak menimbulkan kontroversi di tengah kecaman Indonesia, di tengah kecaman dunia atas genosida yang dilakukan Israel di tanah Gaza, Palestina. Ini ada 5 warga negara Indonesia, 5 aktivis NU yang mempublikasi pertemuan dengan Presiden Israel. Sebenarnya apa maksud dan tujuannya? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Ustadz Bakhtiar Nasir, Ketua Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi Mbak. Baik, juga sudah bergabung bersama kami, sudah ada Gus Ipul Saiful Yusuf, Sekjen PBNU. Assalamualaikum, selamat pagi Gus Ipul. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Baik. Pagi. Wal. Gus Ipul, apakah sudah ada informasi yang diserap oleh PBNU terkait 5 aktivis NU yang bertemu dengan Presiden Israel? Apa maksud dan tujuannya? Ini siapakah yang mengundang? Kemudian apakah memang tidak ada koordinasi dengan PBNU sebelumnya? Yang jelas tidak ada koordinasi, tidak mendapatkan mandat dan tidak pernah minta izin. Sedangkan tentang motivasi, latar belakang, maksud tujuan dan juga siapa yang memberangkatkan adik-adik kita ini, itu tentu nanti akan terjawab setelah Ketua Umum beserta beberapa pengurus akan menemui secara langsung mereka beserta pimpinan badan otonom atau lembaga tempat di mana mereka mengabdi. Insya Allah hari ini akan dipanggil, kita belum tahu nanti bisanya jam berapa, tapi jam 2 nanti akan ada rilis dari PBNU. Oke, Gus Ipul, tadi dalam video yang viral juga sempat ada pernyataan dari Zain Ma'arif yang mengatakan kami Muslim dari Indonesia, kami dari NU, ini merupakan bagian dari program. Nah, ini program, apakah NU mengetahui ada program Bersama Israel? iya, bersama Israel begitu selama ini atau seperti apa sih sebenarnya? Ya inilah yang kita kurang mengerti ya, kurang paham maksudnya. Ya, jadi yang pertama-tama dia berangkat di belakangnya ada NU-nya gitu, bukan dia berangkat sebagai dosen, dia berangkat sebagai apa gitu, tapi dia berangkat di belakangnya ada NU. Inilah yang kemudian menimbulkan banyak tanda tanya. Sebagian besar diantaranya adalah berupa kecaman. Dan pada bertanya kepada PBNU karena di belakangnya ada NU-nya. Kemudian yang juga penting mereka nyebut-nyebut Gus Dur. Ya, jadi seakan-akan ini sambung dengan Gus Dur. Saya tidak tahu persis bagaimana sambungannya gitu. Tapi mereka bukan Gus Dur. Biar mereka bukan Gus Dur yang bertemu, ya kemudian seperti tanpa visi, tanpa misi, ya tiba-tiba ada di sana, tiba-tiba bikin video, tiba-tiba foto dengan senyum-senyum di tengah-tengah Gaza sedang berkecamuk yang melukai hati kita semua. Jadi terus terang kita belum tahu persis, tapi insya Allah kita akan mencari tahu ya, dan pada saatnya kita akan sampaikan kepada publik. Ya, Gus Ipul, dari beberapa orang yang ada di foto tersebut, benar ini 5 diantaranya, 5-5-nya ini adalah anggota NU ya? Benar ya Gus ya? Iya, sepanjang yang kita juga tahu beberapa diantaranya jadi pengurus ya di lembaga atau badan otonom. Ya, ada yang sekretaris satu badan otonom. Gus Ipul, apakah sebelumnya aktivitas mereka dapat dikategorikan cukup normal atau mungkin ada indikasi beberapa aktivitas sebelumnya pernah tercium atau terindikasi berhubungan dengan Israel dari 5 orang tersebut? Ya, kita tidak tahu persis ya, tapi ya apa? Kita mendengar, kita sudah cukup lama juga tahu aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan yang
dijalani oleh mereka. Tapi kita belum tahu persis. Nah, ini adalah saat yang tepat kita untuk mengetahui lebih jauh, ya. Mereka katanya punya yayasan dan lain sebagainya, gitu. Saya belum bisa bicara banyak, tetapi setidak-tidaknya informasi awal sudah kita dapat. Baik, saya ingin beralih ke Ustadz Bakhtiar Nasir. Selaku Ketua Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis, orang yang juga mungkin saat ini paling terdepan lah untuk membela Palestina begitu ya di Indonesia. Ustadz, bagaimana melihat hal ini? Bagaimana umat menanggapi kejadian ini? Apa sih ada di benak umat ketika melihat ada warga negara Indonesia, terlebih merupakan aktivis NU, bertemu dengan Presiden Israel yang memang kita tahu sampai saat ini Israel belum berhenti menggempur Gaza, Palestina? Ya, disclaimer dulu ya. Pertama, terima kasih dari PBNU sudah sangat tegas dan sudah sangat maju ya. Dan luar biasa menjadi lembaga terdepan dari umat Islam, baik dalam pembelaan terhadap Palestina dan kebersamaannya dengan negara. Yang kedua, teman-teman ini memang ada sebuah kelompok kajian yang sering berwacana tentang dialog interfaith lah ya, yang mereka terbiasa berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Ya, dan saya coba browsing juga memang teman-teman ini punya kelompok studi ya secara intelektual yang terhubung dengan teman-teman Yahudi untuk melakukan dialog antaragama, dan saya kira itu di level kami sih biasa. Hanya saja sekarang teman-teman ini menjadi korban framing kalau menurut saya. Kalau dia katakan bahwa alih-alih kami demonstrasi mending bawa gagasan. Gagasan juga kita nggak sampai kan. Lalu apa hasil daripada wacana yang mereka bawa ke sana? Yang terjadi malah sebaliknya. Jadi kalau saya lihat bukan cuma NU yang dalam hal ini menjadi tersakit, dalam quote and quote kecewa ya. Tapi kan mengatasnamakan Muslim Indonesia, gitu kan? Mengatasnamakan juga sebagai orang Indonesia. Walau dia tidak mengatasnamakan secara formal, tetapi dari kata-katanya kan pede banget. Sampai Gus Ipul tadi mengatakan bukan Gus Dur, karena membawa Gus Dur juga. Nah, ini teman-teman ini jadi korban framing. Di mana keuntungan Israel dalam hal ini? Tanggal 24 Juli nanti Netanyahu akan datang ke Amerika. Aktivis-aktivis Amerika sudah mengatakan kami akan tangkap gitu. Walaupun ini hanya sebatas mungkin gerakan atau gertakan para aktivis di lapangan. Tapi ini menunjukkan bahwa bangsa Amerika sendiri sudah muak dengan Netanyahu, dengan Israel, dengan semua perbuatannya. Teman-teman ini barangkali terperangkap dalam strategi Israel hari ini yang memang di mata publik dunia sudah hancur kredibilitasnya. Dia dukungan internasionalnya kurang. Nah, dia tentu sedang mencari gimmick-gimmick, framing-framing dari dunia internasional termasuk Indonesia yang dianggap Muslim terbesar. Karena kabarnya Pak Ustadz ini juga undangan dari pihak Israel begitu ya. Pastinya. Kalau memang benar berarti mungkin ini adalah framing dari Israel untuk menggambarkan bahwa beberapa sosok warga negara Indonesia bersama Presiden Israel seakan-akan Indonesia ini pro-Israel begitu jadinya ya? Iya, jadi Israel dalam hari ini sangat diuntungkan dengan framing gambar tanpa ada gagasan yang jelas dan target yang konkret yang kami lihat dalam hal ini. Jadi kepada teman-teman ini harusnya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini sudah merusak wajah Indonesia secara keseluruhan. Baik sebagai Muslim, sebagai lembaga gitu kan, kita jadi kena getahnya saat ini. Terutama di dunia internasional. Saya sendiri mendapatkan telepon gitu dari beberapa tokoh internasional. Mereka bertanya begini, ini orang Indonesia ini sedang berada di planet yang mana? Dia nggak berada di bumi atau dia sedang berada di Venus hari ini? Gitu. Itu artinya bahwa sebegitu besarnya efek domino akibat foto tersebut, begitu ya, pertemuan tersebut ya. Betapa tidak fahamnya gitu dengan situasi gitu. Apakah ini kalau menurut Pak Ustadz juga bisa menjadi upaya mungkin dari beberapa orang tersebut mengupayakan komunikasi dengan pihak Israel agar hentikanlah saja genosida di Gaza Palestina? Ya, kalau kita lihat resolusi aja diinjak-injak, udah berapa resolusi PBB? Majelis Umum. Resolusi Dewan Keamanan PBB diinjak-injak juga. ICC diinjak juga. Jadi lembaga dunia mana yang
tingkat lobby tingkat tingginya dan punya kekuatan politik, ekonomi, militer yang nggak dianjak-injak. Jadi untuk teman-teman ini ya barangkali tidak sadar bahwa sebetulnya mereka lebih jadi korban sebetulnya, korban framing. Tapi ya merasa dirinya sudah melakukan sesuatu. Oke, Gus Ipul tadi kan memang diinformasikan juga ini merupakan undangan begitu dari pihak Israel. Undangan kan biasanya langsung ke kesekretariatan NU-nya begitu. Apakah memang tidak diterima, tidak mengetahui ada undangan tersebut selama ini? Apa memang undangannya masuk secara pribadi ke tokoh-tokoh tersebut atau seperti apa? Nanti dijawab saja dah ya, Gus Ipul, kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pertemuan antara aktivis NU dengan Presiden Israel di tengah gempuran yang kita simak bersama ini pemirsa yang masih terjadi dari Israel ke Gaza Palestina. Saya ingin kembali melanjutkan pertanyaan saya ke Gus Ipul. Gus Ipul, ini kan disebutkan memang ada undangan dari pihak Israel. Apakah memang undangan ini tertuju kepada kesekretariatan atau memang kepada pribadi-pribadi langsung kelima aktivis ini? Karena agak aneh juga kalau misalnya undangannya langsung ke 5 aktivis ini, bukan ke kesekretariatan. Ya, yang jelas tidak ada undangan, tidak ada izin, juga tidak ada. Itu tidak melalui Sekretariat Jenderal PBNU, itu pasti. Kalau toh misalnya ke pribadi-pribadi, toh di belakangnya tetap ada nama NU-nya. Dan yang kedua, mereka juga bagian dari pengurus di tingkat PBNU, meskipun di badan atau di lembaga atau di badan otonom. Nah, ini kan semacam tidak ada hujan, tidak ada angin ini, gitu. Tidak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ada pertemuan ya yang mungkin dia mengklaim sebagai salah satu upaya yang dulu pernah dirintis oleh Gus Dur. Itu mungkin ininya dia. Gitu. Tapi mana kalau kita lihat gambar yang terakhir, ya foto sama Presiden Israel senyum-senyum di situ, sementara Israel terus menggempur sekolah-sekolah di Gaza. Ini bayangkan ironis sekali. Gitu. Nah, jadi saya terus terang belum ketemu sambungannya kalau dia mengklaim Gus Dur. Gus Dur dulu misalnya waktu ke Israel dilaporkan ke kiai, diskusi dengan kiai-kiai, ada yang setuju, tidak setuju, biasa itu. Setelah ketemu mereka, Gus Dur melaporkan lagi ke kiai-kiai gitu. Gus Yahya juga pernah gitu dalam situasi yang tidak perang, waktu tenang ke sana diundang dan bicara di sana. Sebelum berangkat juga lapor, diskusi dengan kiai-kiai, setelah pulang Gus Yahya juga melaporkan ke kiai-kiai. Jadi ada proses gitu, tidak seperti ini sama sekali kita tidak tahu, sama sekali kita tidak paham maksud dan tujuannya, kecuali yang kita lihat di video-video yang mereka kirim. Sebagaimana kita tahu, yang tadi juga sudah di-setel di TV One. Oke, Gus, rencananya kan hari ini akan dipanggil nih kelima orang ini. Mereka sudah mengkonfirmasi akan datang dan memberi penjelasan. Jika kemudian nanti mereka datang, apakah kemudian ada penindakan mungkin dari pihak NU? Jadi yang pertama-tama hari ini memang diundang, tapi saya tidak tahu apakah mereka akan datang atau tidak. Saya belum dapat konfirmasi. Dan tentu nanti yang akan memimpin diskusi itu adalah, atau tabayun itu adalah ketua umum, serta didampingi jajaran pengurus gitu. Ya, setelah itu nanti akan ada rilis siang hari. Kita tunggu dulu, karena saya juga nggak mau berspekulasi. Baik. Gus Ipul, tadi Pak Ustadz sempat menyatakan juga bahwa ini sangat dirugikan sekali pihak PBNU karena ini menjadi korban framing 5 orang ini bahwa seakan-akan pro-Israel dan lain sebagainya. Tadi sempat dikatakan juga bahwa memang aktivitas dari 5 orang ini kalau mungkin di tracing ini mungkin ada beberapa aktivitas komunikasi antar agama, baik Islam dan juga Yahudi. Ini tanggapan dari PBNU seperti apa? Ya, jelas kalau kita lihat video itu kan kita ya memang dibuat bingung gitu. Ya, siapa yang untung dari foto itu gitu. Sama sekali kita tidak merasa dapat untung dari foto itu. Dan siapa kemudian apa dampaknya gitu. Itu yang kita nggak pernah paham gitu. Dia sebut ya tadi saya orang Indonesia, saya Muslim, saya NU gitu kan disebut semua itu. Jadi ini memang terus terang ya tidak hanya sekedar menyesalkan kita, tapi lebih dari itu. Nah, apakah kalau pengawasannya nantinya cukup ketat ditemukan, begitu dari NU sendiri?
terkait aktivitas para pengurus, para anggota. Jangan sampai begitu NU sendiri nama yang besar, organisasi Islam terbesar Indonesia digunakan untuk framing-framing hal seperti ini begitu, Gus Ipul. Ya, kita sebenarnya kita biasa di NU ini berbeda pendapat ya. Mereka tahulah sebenarnya batas-batas mana yang mereka harus lakukan dan batas-batas mereka harus berhenti gitu. Jadi sebenarnya udah tahu, gitu, paham sebenarnya. Gitu. Nah, kita belum tahu persis, tapi kalau memang nanti ada pelanggaran-pelanggaran, ya, ada sesuatu yang tidak sejalan dengan kebijakan NU dan juga hal-hal lain yang menyangkut dengan peraturan-peraturan yang ada, sangat mungkin diberhentikan jadi pengurus. Baik, Ustadz Bahtiar, tadi kita dengarkan sendiri dari Gus Ipul, diuntungkan di mananya NU di sini dengan adanya foto-foto tersebut. Tapi kalau kita lihat dari captionnya, dari fotonya, seakan-akan mereka memang ingin memamerkan bahwa kita sudah bertemu dengan Presiden Israel. Kalau saya orangnya adalah tipe yang senangnya diskusi, adu gagasan, mungkin untuk mengkonfirmasi dan lain sebagainya. Dan ini cara yang benar untuk berkomunikasi, begitu. Nah, apakah ini memang apa sih sebenarnya menurut dugaan Ustadz Bahtiar Nasir? Ya kalau betul-betul diplomasi ya, diplomasi saya coba lihat dari sisi politik dan agama nih. Lihat ketika Erdogan akan disandingkan dengan pemimpin Israel, diplomasinya dia tidak mau duduk satu forum. Itu kan sudah sebuah pukulan gitu. Bagaimana mungkin disebut sebuah diplomasi ingin membuat tekanan tapi happy gitu, kecuali di sini memang ada satu kebahagiaan yang mereka rasakan bersama tanpa memikirkan betapa genosida ya. Kita bukan lagi korban, kita bicara genocide. Genocide ini kalau kita lihat sejarah adalah titik balik hancurnya sebuah bangsa. Dari bangsa Israel dari masa lalu itu genocide sebetulnya, secara kemanusiaan. Dan kalau kita mau berdiplomasi atas nama agama, contohnya Rasulullah ketika sampai sekarang misalnya 1 Muharram nih, 10 Muharram maksud saya, hari Asyura. Rasul bertanya, kenapa kalian semua sedang berpuasa pada hari ini? Karena ini hari kemenangannya Musa. Dan tenggelamkannya Firaun. Rasul bilang apa? Nahnu haqqu bi Musa. Aku dan kami semua lebih berhak terhadap Musa untuk menjalankan syariatnya dengan benar gitu. Jadi bukanlah dengan bermudahana. Mudahana itu diplomasi yang bercampur dengan kepentingan-kepentingan yang keduniaan lah gitu. Ada arahan ke sana kalau Pak Ustadz melihatnya? Ya dari dua diplomasi ini nggak ada yang kena kalau betul-betul ingin melakukan tekanan, gagasan gitu, nggak ketemu. Berarti mungkin ada kepentingan lain begitu, 5 orang ini hadir bertemu Presiden Palestina, mereka yang tahu lah. Israel. Itu tadi saya bilang mungkin sering bergaul, sering berdiskusi, dianggap ini sebagai peristiwa biasa, sehingga lupa ini sedang di bumi, dia sedang tidak di Venus gitu, atau di Merkurius. Nah, akhirnya apa dampaknya? Kalau kita lihat meme, tuduhan, 1 pengkhianat. 2 munafik. Kalau di level agamawan yang bersifat menengah, ada yang mengatakan, ini mudahana namanya. Ya berlemah lembut kepada musuh untuk kepentingan yang bukan untuk kepentingan kita semua. Baik. Ini kata netizen dan orang-orang lah ya, komentarnya. Jadi dari sisi keumatan begitu akhirnya yang kelihatan. Dan akhirnya negara juga dirugikan kan. Dalam hal ini, Ibu Menteri di pertemuan 20 Menteri Luar Negeri begitu tegas. Gitu kan. Dengan senyum-senyum begini kan jadi kita sebagai Indonesia. Apa yang mungkin harus dilakukan? Kita memetik pelajaran dari kasus ini begitu, walaupun sebenarnya belum diklarifikasi apa maksud dan tujuan dan lain sebagainya begitu. 1, sebagai satu kesatuan bangsa ya dalam bersikap tentu saya juga mengkritik diri saya dan kita semua dalam mengambil keputusan-keputusan besar ya haruslah juga kita mempertimbangkan kayak tadi sebetulnya Gus Ipul mengatakan sebelum berangkat Pak Ketum ngomong sama Kiai dulu, minimal kan gitu budayanya nih, minimal Anda sama Kiai Anda dulu lah gitu, jangan langsung seperti itu. Ada budaya kita Indonesia, apalagi di tengah konflik global saat ini, baik dari sisi geopolitik maupun kemanusiaan. Itu tadi saya bilang nih, teman-teman hidup di bumi apa enggak ya? Gitu. Tapi kalau tadi itu dengarkan mungkin akan ada hukuman pemberhentian. Apakah cukup dengan di pemberhentian ini atau supaya tidak melebar kemana-mana? Itu wilayah NU yang saya tidak bisa masuk ya domain di situ.
Tetapi dari sisi keumatan yang saya lihat, kemarahan ini udah cukup besar. Kekecewaan udah cukup besar. Dan ini saya juga nggak setuju dengan mereka yang menyerang NU. Karena ini bukan NU yang melakukan. Dan itu sikap tegas NU dari atas itu udah jelas semua. Dari berbagai, bukan cuma dari satu bagian ya. Ya dari beberapa bagian semua menyatakan kekecewaannya. Jadi nggak proporsional kalau kemudian NU menyalahkan yang dituduh. NU sepenuhnya begitu ya. Kita nantikan apa hasil pertemuan NU dengan 5 tokoh NU yang bertemu dengan Presiden Israel. Terima kasih banyak Ustadz Baktiar, kemudian juga Gus Ipul sudah berbagi waktu pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jeda dulu pemirsa, kita akan kembali nanti selepas jeda. Kita akan bahas soal Pilkada Jakarta yang masih ramai dibahas, soal siapa kemudian yang bisa menjadi pendamping Anies Baswedan. Ada sejumlah nama yang kemudian beredar, termasuk Kaisang Pangarep dan juga Andika Perkasa. Kita akan bahas usai jeda. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Perdana Menteri Papua Nugini, His Excellency Mr. James Marape di Kementerian Pertahanan Jakarta. Prabowo memberikan apresiasi atas pertemuan ini dan mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri James dan menyampaikan Indonesia selalu memandang Papua Nugini sebagai sahabat, khususnya di bidang pertahanan. Prabowo memaparkan bentuk kerjasama yang sudah dibuka oleh Indonesia untuk Papua Nugini, diantaranya melalui Lembaga Pendidikan TNI. Kedepannya Prabowo juga akan berkunjung ke Papua Nugini, selain sebagai kunjungan balasan, juga sebagai bentuk apresiasi kerjasama antar kedua negara. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri James, Menhan Prabowo didampingi oleh Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra dan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI, Marsdia TNI Yusuf Jauhari. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Gibran Raka Buming Raka dikabarkan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota Solo pada akhir bulan Juli ini. Menanggapi kabar tersebut, Gibran enggan berbicara banyak. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu hanya tersenyum ringan kepada awak media. Gibran pun meminta awak media untuk menunggu kabar Gibran akan mundur sebagai wali kota Solo berhembus setelah ada informasi Pemkot Solo melakukan konsultasi terkait mekanisme pengunduran diri wali kota ke Kementerian Dalam Negeri pada Jumat lalu. Kabar mundur itu Mas, di akhir Juli ada kabar bahwa mundur dari wali kota, ini benar apa enggak Mas? Ya nanti lihat aja ya. Mungkin pertimbangannya apa Mas? Mundur lebih cepat Mas? Pertimbangannya apa Mas? Nanti aja ya soal itu ya. Saya nantikan dulu. Partai Nasdem pemirsa membuka peluang menduetkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Menurut Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, meski belum ada pembicaraan dengan PSI, namun keputusan siapa yang bakal jadi calon wakil gubernur ada di tangan Anies Baswedan. Nama putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep kembali disebut akan dipasangkan dengan tokoh lain di Pilkada Jakarta. Setelah ditawarkan berpasangan dengan Yusuf Hamka oleh Partai Golkar, Kaisang kini disebut-sebut akan berduet dengan Anies Baswedan di Jakarta. Menurut Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, Partai Nasdem memang mencermati nama-nama bakal calon yang berkembang di luar. Namun berdasarkan hasil pleno partai, hanya ada 3 nama yang bakal diusung, yaitu Anies Baswedan, Ahmad Sahroni, dan Wibi Andrino. Hermawi menambahkan, Partai Nasdem tidak mengusulkan nama lain selain ketiga nama tadi, dan siapa yang akan diusung akan diumumkan pada tanggal 31 Juli mendatang. Dan di Nasdem itu sudah ada pleno antara DPW DKI dengan Bapilu Pusat. Dan memang ada 3 nama yang mengerucut waktu itu. Ada Anies Baswedan, ada Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 dari Nasdem, dan ada Wibi Andrino, Ketua Anak Muda, Ketua DPW DKI. Nah itu rencananya kita akan putuskan paling lambat 31 Juli. Jadi dari 31 Juli ke 27 Agustus juga sebenarnya masih lama.
Akan tetapi peluang menduetkan Anies dengan Kaisang masih terbuka. Sebab menurut Hermawi, siapa pendamping Anies di Pilgub akan diputuskan oleh Anies sendiri. Itu mungkin saja. Jadi Kaisang itu kan salah satu aktor dalam dinamika politik yang sekarang, ya kan? Kalau dia mau menyatakan itu sebuah sinyal yang baik untuk kita sebagai sesama anak bangsa untuk mengoptimalkan seluruh kemampuan, mengoptimalkan seluruh potensi. Sekarang sudah saatnya kita mensinergikan seluruh potensi anak bangsa untuk mengejar ketertinggalan menuju kancah globalisasi yang semakin ketat persaingannya. Jika duet Anies Kaisang terwujud tentu akan menjadi menarik sebab sebelumnya Kaisang pernah menyatakan jika ia dan Anies berbeda. Dari Jakarta, Zin Kainela, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Pemirsa, jika Ridwan Kamil tidak jadi diusung di Pilkada Jakarta, Partai Amanat Nasional telah menyiapkan Zita Anjani untuk maju di pemilihan Gubernur Jakarta. Zita Anjani berharap bisa berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta. Partai Amanat Nasional PAN mengaku sudah menyiapkan kadernya untuk maju di Pilkada Jakarta. Yang diusulkan adalah Ketua DPP PAN, Zita Anjani, yang juga anak Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. PAN juga mengaku perlu memperhitungkan untuk mengalahkan calon dari petahana jika memang ingin maju di Pilkada Jakarta. Di pertarungan Jakarta ini memang banyak yang ingin maju, ya, tetapi peluangnya bagaimana untuk mengalahkan petahana tentu ya perlu diperhitungkan karena petahana biasanya diunggulkan. Nah, ini juga termasuk RK di Jawa Barat. Nah, kami pribadi sudah menyiapkan kadernya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zul, khusus DKJ, daerah khusus Jakarta, itu kita sudah menyiapkan Mbak Zita Anjani. Sementara itu, Zita Anjani mengaku siap untuk maju di Pilkada Jakarta. Ia juga siap jika berduet dengan Kaisang Pangarep. Menurutnya, Kaisang menjadi salah satu nama yang cocok untuk Pilkada Jakarta karena putra bungsu Presiden Jokowi itu berasal dari kalangan anak muda. Sebenarnya saya sudah melihat potensi Kaisang itu, kalau yang lain baru ngomongin sebenarnya saya udah lama. Saya udah, mungkin belum lama tahu ya Pak Zul bilang Kaisang Zita ya. Ya karena saya udah melihat Kaisang itu potensi mungkin dari tahun 2022. Jadi nanti kalau Kaisang dipasangkan dengan siapapun, baik itu dengan Abah ya, apa sih? Ka'bah atau dengan yang lainnya cocok. Karena kita butuh sosok anak muda di Jakarta. Nah, tapi sejauh ini kan PAN mendukung Mbak Zita juga nih yang buat di Jakarta ini. Ya, kita tetap komunikasi, kan ketemu udah sampaikan namanya Zita Anjani, Eko Patrio. Jadi kita tetap komunikasi dengan semua partai. Yang jelas kalau dari saya pribadi, saya pengen di Jakarta itu ada sosok anak muda. Pihaknya membuka pintu jika Ketua Umum PSI itu bersilaturahmi ke kantor DPP PAN. Hingga saat ini sejumlah partai politik belum secara resmi mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta, kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pilkada Jakarta memang masih menjadi perhatian karena memang Jakarta walaupun tidak lagi menjadi ibu kota tapi daerah khusus Jakarta di mana ini masih menjadi pusat bisnis dan lain sebagainya. Betul. Begitu ya. Nama siapa yang nanti akan maju menjadi gubernur dan wakil gubernur karena sebentar lagi Pilkada Jakarta akan segera digelar. Betul. Nama Anies Baswedan, Sohibul Iman. Tapi nampaknya ini tidak begitu menarik untuk partai politik lainnya begitu selain PKS. Muncullah nama-nama lain. Muncullah nama-nama lain. Siapa aja, Fat? Kira-kira tadi ada nama Kaisang, lalu ada nama Bah Alun juga tadi ya. di Andika Perkasa juga. Nanti kita akan bahas ini bersama dengan para narasumber. Sudah tergabung ya. Yang sudah bergabung sama kita siapa itu tadi? Sudah ada Bang Andreas Parira, politikus PDIP, dan juga sudah ada bersama kami ya ini ada Bang M. Kodari yang nanti akan menganalisa bagaimana peta politik di Pilkada Jakarta. Tapi kita tahan dulu sejenak, kita juga akan bergabung bersama Mas M. Iqbal dari PKS. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Dinamika pemilihan kepala daerah khusus Jakarta masih terus berlangsung. Munculnya beberapa nama mulai dari Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok meramaikan bursa papan atas calon gubernur. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merajai kursi legislatif di Jakarta sudah mengunci Anies Baswedan dengan kader internalnya Sohibul Iman. Namun nampaknya manuver PKS tersebut tidak disambut partai politik lain. Dua pasangan yang diusung PKS ini tidak mendapatkan tiket berlaga di Pilkada Jakarta karena PKS sendiri hanya mendapatkan 18 kursi DPRD di Jakarta, kurang 4 kursi, dan tidak memenuhi syarat minimal 22 kursi untuk mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur. Dengan demikian, wakil dari Anies Baswedan masih menunggu kompromi politik di antara partai politik pendukung. Siapa yang bakal mendampingi Anies Baswedan pada Pilkada November mendatang? Tim TV One mengabarkan. Ya, semakin dekat waktu pendaftaran untuk Pilkada Jakarta Agustus nanti, semakin banyak yang kemudian berkoar-koar untuk menyodorkan calonnya untuk bisa berpasangan dengan Anies Baswedan yang saat ini masih bertengger di puncak survei begitu ya, di berbagai lembaga survei. Nah, tadi sudah kita perkenalkan ada Bang Kodari, analis politik, dan juga ada Bang Andreas Parera, dan politikus PDIP yang juga kabarnya tengah menyodorkan nama-namanya nih. Ada juga sudah bergabung di studio, ada Bang M. Iqbal dari politisi PKS. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum ke Bang Kodari dan juga Bang Andreas, saya ingin ke Bang Iqbal dulu yang ada di studio. Bang Iqbal, ini sudah makin banyak nih yang berkoar-koar nih, semakin banyak yang kemudian sepertinya ingin menyodorkan pasangannya, menyodorkan calonnya begitu untuk berpasangan dengan Anies Baswedan. Terakhir ada Bang Ahmad Ali dari Nasdem bilang kalau Anies sama PKS itu ceruknya sama, Islam konservatif katanya, sayap kanan, harus butuh orang yang punya ideologi nasionalis katanya seperti itu. Bagaimana PKS melihatnya? Ya, saya kira ini kan pandangan setiap orang boleh-boleh aja ya, tetapi kan kami juga sudah punya hitung-hitungan. Karena PKS itu kuat di Jakarta Timur, apa indikatornya? Kursi DPRD-nya banyak, DPR RI-nya 2 dari situ. Jaksel Jakpus kita punya 2, semuanya cuma 1 kursinya DPR RI. Kita memang agak tidak terlalu banyak di Jakput dan Jakbar. Jadi sebenarnya kalau yang maju tidak banyak, insya Allah PKS menang. Apalagi yang banyak, makin peluang menangnya besar. Oh gitu malah. Semakin gitu. banyak calon, semakin besar. Kenapa? Karena tingkat kepuasan Mas Anies ini sampai 80% lebih. Jadi kalau incumbent kepuasannya tinggi, itu sangat mudah untuk bisa maju lebih di periode kedua. Dari nama-nama yang disodorkan begitu ya, ada Andika Perkasa, ada Kaisang Pangarep. Mungkin PSI kan bisa melengkapi Jakarta Utara tadi sama Jakarta Barat gitu kan. Betul. Cukup tinggi suara di situ kan. Kemudian juga ada nama-nama lain. Ini mana yang bisa meluluhkan hati PKS atau memang bersikeras? Oke, nggak boleh dari yang lain, harus aman ini. Iya. Ya, jadi memang kalau kita lihat dari pilgub-pilgub sebelumnya, belum ada calon gubernur yang pernah maju jadi calon presiden. Ini kan berbeda. Jadi pertama, tingkat popularitasnya udah mentok, udah 100% lah. Saya kira nggak ada warga DKI nggak kenal Anies. Iya. Yang kedua, ini dukungan pendukung. Nah ini penting, 60 juta pemilihnya pasti juga akan mempengaruhi pemilih di media sosial. Nelfonin saudaranya. Ya, jadi dan ditambah lagi memang kepuasan minoritas di tangan selama Mas Anies jadi Jakarta menjadi gubernur itu sangat bagus. Banyak testimoni dari tokoh. Ya bahwa selama beliau memimpin Jakarta itu mereka merasa nyaman. Berapa kebutuhannya diakomodir, aspirasinya diterima dengan baik. Jadi kami sangat optimis dengan Pak Sohibul ini tentu saja akan melengkapi. Kenapa? Karena tadi karakter pemilih dan kader PKS, kalau yang diusung itu kadernya, apalagi pemimpinnya, itu mereka akan kerjanya maksimal. Karena mereka memiliki semangat yang luar biasa dengan militansinya, soliditasnya. Sekarang pada kader kami sudah banyak memasang atribut di seluruh Jakarta. Itu bukan pakai instruksi, tapi mereka keluarkan uang biaya sendiri. Kesadaran sendiri. Masang sendiri. Itu yang nggak didapat. Kalau yang calonnya bukan dari kader PKS. Kalau bukan PKS itu nggak dapet. Nah, gimana nih PDIP yang saat ini juga setengah berusaha mencari koalisi juga untuk bisa mencalonkan berjuang berkontestasi di Pilkada Jakarta. Bang Andreas Parera, ada sejumlah nama yang muncul nih. Ada Pak Ahok, ada siapa lagi nih? Andika Perkasa, Bu Risma, dan Pak Jarod. Apakah memang keempat nama ini menjadi 4 nama yang disodorkan sejauh ini untuk ke kubu Anies Baswedan? Ya, Pilkada di DKI ini memang menarik ya, karena menjadi perhatian di Republik ini, dan saya kira
saya juga menempatkan diri antara sebagai pelaku politik juga memperhatikan, dan saya kira kita semua sedang memperhatikan ini gitu, dinamika yang terjadi. Jadi kalau kita lihat dinamika yang terjadi ini memang ada upaya untuk mempertemukan, masih ada persaingan, tapi kita lihat ada upaya untuk mempertemukan antara kekuatan elektoral, kekuatan partai, dan ya ada kekuatan lain yang membayangi proses yang terjadi di DKI ini gitu. Ya. Nah di sini kan sebenarnya ya bagaimana mempertemukan ini gitu, mempertemukan kekuatan-kekuatan ini gitu. Kenapa? Karena tadi seperti Mas Iqbal sampaikan bahwa ya betul memang di DKI PKS mempunyai PKS pemenang, tetapi juga tidak bisa mengusung sendiri. Begitupun dengan PDI Perjuangan pemenang kedua, kita punya 15 kursi juga di sini, artinya mempunyai kursi yang ya relatif bisa mengusung. Ya entah itu wakilnya atau bersama dengan partai lain kita mengusung calon sendiri, tapi tetap tidak bisa mengusung sendiri. Nah sehingga perlu ada kerjasama gitu. Kemudian juga kita tahu ada upaya kekuatan untuk menempel pada Anies gitu, dalam arti bahwa karena kekuatan elektoral yang ada pada Anies ini menjadi menarik karena semua yang mengusung kontestasi Anies dalam hal pilkada ini tentu ingin menang gitu kan. Jadi memang disinilah saya kira dinamika yang ada, dan ya di dalam hal ini PDI Perjuangan kita sedang menggodok ini sehingga dan berbicara tentu dengan teman-teman baik di partai maupun kekuatan elektoral yang ada untuk kemudian kita bertemu dengan satu posisi yang kurang lebih bisa bersama di dalam proses pilkada nanti gitu. Jadi dinamika ini yang masih sedang terjadi gitu. Kita bicara nama-nama, ya tentu nama-nama ini berkaitan dengan bagaimana mempertemukan kekuatan elektoral yang ada saat ini pada misalnya sekarang yang ada pada Pak Anies, tentu dengan dinamika yang ada, dan kekuatan politik, dukungan politik partai yang ada pada beberapa partai gitu. Jadi disinilah saya kira proses dinamika yang ada, dan kita lihat aja perkembangan yang akan datang nanti. Masih digodok nama-nama yang ada dalam PDIP. Saya mau ke Bang Kodari. Kalau berbicara pasti semua partai politik lagi hitung-hitungan begitu ya Bang ya. Tapi yang paling rasional siapa nih kira-kira kalau dari Bang Kodari? Nama-nama yang bermunculan yang paling rasional mendampingi Anies? Oke, jadi salah satu masalah pokok dalam Pilkada Jakarta sekarang ini adalah soal kecukupan partai politik untuk mengajukan calon. Kan itu masalahnya. PKS sudah mengusulkan nama Anies dengan Sohibul Iman, disingkat Aman. Tapi karena PKS itu kursinya 18, sementara syaratnya adalah 22, jadi pasangan Aman ini baru nama saja yang aman. Secara syarat itu belum terpenuhi gitu ya. Jadi syariatnya belum terpenuhi. Ini baru cita-citanya saja ini aman, tapi syariatnya belum terpenuhi. Nah, karena itulah kemudian menurut saya sebetulnya ini adalah bagian dari strategi dan manuver yang sangat cerdas dari Bang Iqbal dan kawan-kawan di PKS untuk dalam tanda kutip memaksa Anies untuk masuk menjadi anggota PKS. Sebetulnya begitu. Saya kira ada dua skenario di PKS, di mana skenario manapun yang berjalan, PKS itu akan menang, akan berhasil ya. Pertama tentu skenario yang terbaik adalah Anies masuk menjadi anggota PKS, menjadi pengurus PKS bahkan, sehingga kemudian posisi wakilnya dengan rela dia lepas kepada partai yang lain. Ya, sebutlah misalnya Nasdem atau PKB. Jadi bisa saja misalnya nanti Anies mewakili PKS, lalu kemudian Nasdem nanti menyodorkan pasangannya, wakilnya Ahmad Saroni atau Wibi. Walaupun kendalanya untuk skenario ini terjadi adalah karena Nasdem bercita-cita ingin masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo, dan saya membaca, ini bacaan saya ya, mohon maaf kalau salah ya, sebelum nanti Mas Iqbal marah sama saya, bahwa 08 presiden yang akan datang itu nggak begitu happy kalau Anies maju sebagai calon gubernur, ya, dia punya calonnya sendiri yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan Anies. Karena itu yang lebih mungkin adalah PKB, ya, karena PKB yang sudah berani mengeluarkan pernyataan resmi, bahkan sudah menyebut nama misalnya Ida Fauzia. Jadi katakan nanti PKS dengan PKB itu pasangannya Anies Ida, ya.
Saya kasih usul singkatan namanya itu Anida. Ah, itu dia, bisa itu Anida. Atau bisa juga Hanif. Baik. Haji Anis dan Ida Fauzia. Ah, itu Mas Iqbal. Saya kasih paket lengkap lah analisisnya sampai ke usulan nama paslon. Ya. Jadi sebetulnya ini upaya dan manuver dari PKS yang sangat luar biasa untuk dalam tanda kutip memaksa Mas Anies untuk gabung ke dalam koalisinya. Tetapi kalaupun misalnya Anies tidak mau masuk ke dalam partai politik, ya katakanlah misalnya Pilpres 2024 terulang kembali dalam skala Jakarta ya. Jadi replikanya adalah Anies Nasdem mengusulkan Anies tanpa Anies harus masuk menjadi partai Nasdem. Lalu kemudian PKS tetap dengan wakilnya itu adalah Sohibul Iman. Nah, ini juga memenuhi persyaratan kan, karena Nasdem 11 kursi, PKS 18 kursi, 29 kursi jauh di atas syarat 22 kursi. Tapi balik lagi ya, pertanyaannya apakah Nasdem kali ini tetap akan semilitan Pilpres 2024 untuk mengajukan Anies Baswedan sebagai calon gubernur ya. Itu menurut saya sesuatu yang harus dijawab nanti, dan nggak tahu ya apakah Nasdem ini akan berani mengambil keputusan itu, karena menurut saya Pak Prabowo itu lebih galak daripada Pak Jokowi. Baik. Ya, itu kira-kira Afat dan Tati. Ya. Baik, bagaimana kemudian kira-kira langkah dari PKS terkait usulan tadi? Pasti sudah ada pembicaraan lah, bagaimana mengajak Anies masuk menjadi kader dan juga pembicaraan dengan Nasdem dan lain sebagainya. Saya ingin minta nanti pendapatnya dari Bang Iqbal. Usai jeda, kita kembali saat lagi. Usulan Bang Kodari mengenai agar Anies masuk saja menjadi kader PKS, tentu saya yakin sudah pernah dibicarakan di internal PKS dengan Pak Anies Baswedan. Dengan kemudian ada ultimatum di awal agar Anies masuk PKS atau wakilnya dari PKS, dan sekarang terciptalah pasangan aman. Apakah ini artinya Anies sudah menolak untuk masuk menjadi kader PKS sebelumnya atau gimana? Ya, saya kira banyak masukan juga daripada tokoh-tokoh. Kalau Anies masuk partai politik, jadi nanti hanya milik satu partai. Tapi kalau dia sekarang berada di luar, dia juga bisa merangkul semua golongan lah. Karena kita nggak ingin juga Mas Anies ini nanti seperti beberapa tokoh ya kan, nanti pindah A, besok pindah B, pindah C ya kan. Jadi kita melihat bahwa opsi mengambil PKS sebagai wakil, saya kira itu opsi yang terbaik ya. Dan kami kan sudah berkomunikasi juga dengan beberapa partai lah ya. Dan nggak mungkin kami ungkapkan juga kenapa kami percaya diri dengan aman, kenapa kami percaya diri kader-kader sudah bekerja memasang spanduk dan baliho aman. Karena kami sudah berkomunikasi. Dan insya Allah positif Pak Anies berlayar bersama PKS dan beberapa partai politik. Nggak mungkin berubah di tengah-tengah jalan nanti? Bisa aja mungkin berubah, tetapi kami optimis bahwa kapal ini akan berlayar. Tapi kalau dengan nama aman ini banyak partai mengatakan ini kesannya udah deadlock begitu ya, mengunci. Jadi partai lain juga agak maju mundur nih, mau berkoalisi dengan Anies. Kalau dikatakan mengunci sebagai pemenang wajar-wajar saja. Karena kami memiliki bargaining politik yang lebih baik. Yang kedua, jangan lupa bahwa di pemerintahan itu juga ketua DPRD-nya dari PKS ke depannya. Ini juga akan memudahkan kalau memang ada pimpinan juga dari PKS. Jadi kami melihat bahwa momentum bagaimana PKS kali ini untuk berlayar itu sangat tepat. Dan wajar saja. Karena apa? Tadi kita sudah menang. 2 kali loh pernah menangnya. Ketua DPRD-nya kita. Dulu ada wakilnya kosong, nggak dikasih ke kita juga. Gitu ya. Jadi saya kira gitu ya. Kalau dianggap mengunci, ya itu adalah bagian dari cara kami mengekspresikan bagaimana bahwa PKS itu memang harus berlayar kali ini. Jadi Anies Ida Fauzia, nama kayak yang diberikan oleh... Si Anida. Enggak ya, udah mental nih ya. Ya saya kira ya sah-sah aja lah Bang Kodari bisa sebagai konsultan politik kan pasti nanti kan Bu Ida menghubungi kan. Gas lagi Bang katanya. Oke. Bang Andreas, kalau berbicara mengenai PDIP sendiri, apakah lebih berat ke PKS atau nantinya ada poros baru atau gimana Bang? Karena dengar-dengar ini ada komunikasi dengan PKB yang lebih intens terkait nama Anies Andika Perkasa. Angkasa namanya. Iya, apa ininya apa tuh? Jadi kalau ya persis seperti yang tadi juga teman-teman sampaikan, ya kita lihat di sini kan masih apa ya terjadi ya dinamika yang tentu harus dibicarakan di antara partai-partai, karena tadi
ada kekuatan elektoral, ada kekuatan partai-partai yang ya terbagi-bagi gitu di dalam ya memberikan dukungan untuk ya figur ini gitu. Dan tentu ada kekuatan lain yang ya membayangi situasi dinamika yang ada ini. Dan ya kita lihat juga ada kecenderungan untuk ya menempel pada kekuatan elektoral ini gitu. Dan itu yang ya tentu dalam tanda petik mengganggu proses yang ada di Pilkada DKI ini. Saya kira di dalam proses ini tentu pembicaraan untuk kerjasama di antara partai politik itu penting. Karena bagaimanapun ya Pak Anies ini kan ya sampai sekarang non partisan lah, meskipun ada upaya untuk mau menggiring Pak Anies ke partai tertentu. Saya kira sampai saat ini paling tidak secara formal Pak Anies itu kita lihat sebagai non partisan. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh partai-partai politik ini saya kira ya ada di dalam dinamika dan pasti sampai dengan saatnya sebelum 27 Agustus nanti diputuskan. Oke, saya ingin terakhir ke Bang Kodari. Bang Kodari, dari apa yang kita simak dari PKS dan juga PDIP, apakah terbaca nanti di Pilkada Jakarta akan tercipta 2 poros, 1 poros, atau 3 poros mungkin? Saya belum tahu ya akan ada berapa paslon di Jakarta ini. Untuk sementara saya anggap aja masih akan ada 3 paslon berdasarkan proporsi kekuatan politik yang ada di Jakarta. Jadi 1 calon dari Koalisi Indonesia Maju, dan buat saya masih taruh nama Ridwan Kamil di situ sebagai nama yang paling visible untuk bertarung secara elektoral maupun secara kualitatif. Itu yang pertama. Yang kedua, saya anggap juga bahwa pasangan Anies ini akan jalan, entah PKS bersama dengan Nasdem, entah bersama dengan PKB ya. Dan paslon yang ketiga akan lahir dari PDI Perjuangan, entah Basuki Cahayapurnama BTP atau kemudian Andika Perkasa, dan entah wakilnya nanti dari partai politik yang mana. Tentu saja ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, misalnya 2 paslon di mana pasangan yang bisa jalan adalah calon dari Kim dan dari PKS misalnya, dan PDI Perjuangan harus memilih salah satu, atau sebaliknya yang jalan adalah pasangan atau perahu dari Kim dan perahu dari PDI, dan PKS kemudian harus gigit jari gitu. Jadi saya belum tahu. Atau misalnya yang terjadi juga bahwa Kim akhirnya berhadapan dengan paslon ya yang pada hari ini terasa dalam tanda kutip mustahil secara ideologis, yaitu PKS bersama dengan PDI Perjuangan. Misalnya Anies Andika ya, atau Anies Ahok, itu lebih kejutan lagi. Jadi menurut saya catur politiknya masih sangat berjalan, dan ini agak sulit dibaca karena biasanya catur itu berhadapan 2 pihak saja. Ini caturnya pemainnya itu ada 8, ada 9 ini di Jakarta ini, jadi agak sulit dibaca dan harus menunggu saat-saat terakhir untuk menemukan formula yang paling pas bagi semua partai politik yang berkepentingan di sini. Apakah Begitu, sianida atau angkasa dan yang akan muncul dalam Pilkada Jakarta, atau aman tetap begitu ya? Kita ucapkan terima kasih banyak Mas Iqbal, kemudian Bang Kodari, dan juga Bang Andreas sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan kembali dengan sejumlah informasi lain tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Petugas kembali menggelar operasi Patuh Jaya 2024. Kali ini operasi dilakukan di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Sudah ada rekan kami Hilda Ramadanti yang akan melaporkan langsung dari sana. Selamat pagi Hilda, silakan informasinya. Ya, selamat pagi Alfat, Kamarati, dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sedang menggelar operasi Patuh Jaya yang rencananya akan diberlakukan dari tanggal 15 Juli hingga tanggal 28 Juli mendatang. Dan untuk kondisi terkini saat ini, pemirsa, memang terpantau kondisi masih sangat padat karena memang masih orang masih lalu lintas masih padat dikarenakan memang masih dalam jam kerja begitu pemirsa. Dan terlihat juga di belakang saya
dan memang terpantau masih sangat padat, namun polisi juga masih terus memantau arus lalu lintas hingga nanti pemirsa. Dan untuk operasi Patuh Jaya ini memang dilakukan di Jakarta ini sendiri ada sekitar 21 titik dan ada sekitar 14 pelanggaran yang akan menjadi sasaran. Di antaranya adalah kendaraan yang melawan arus ataupun kendaraan yang sedang melakukan parkir liar begitu pemirsa, ataupun para pengendara yang memang bermain ponsel pada saat mengemudi ataupun tidak menggunakan helm sesuai dengan SNI. Dan untuk kondisi terkini pemirsa, memang di depan kami polisi juga sedang melakukan aktivitasnya ataupun melakukan tugasnya untuk mengatur lalu lintas yang ada di wilayah Cawang, Jakarta Timur ini. Dan memang di arah Cawang menuju ke arah Halim juga terpantau padat dikarenakan memang masih dalam jam kerja begitu pemirsa. Dan begitulah kondisi terkini di lapangan bersama saya. Sementara itu kembali ke studio Alfat dan juga Kamarati. Baik, terima kasih Hilda Ramadanti atas laporannya mengenai operasi Patuh Jaya yang dilakukan di wilayah Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, selanjutnya kita akan menyaparkan kami Anggia Eboni. Sebelum kita pamit pemirsa, Anggia Eboni akan mengabarkan dari Kabar Utama Pagi yang hari ini akan membagikan sejumlah informasi. Anggia Eboni, silakan informasi apa yang akan disampaikan di sana. Ya, halo selamat pagi Ratih dan Alfat. Ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan tentunya di Kabar Utama Pagi. Di antaranya mengenai sebuah masjid di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini yang viral setelah adanya informasi bahwa masjid tersebut akan dijual. Kemudian informasi juga dari Goa, Sulawesi Selatan mengenai seorang pasien yang meninggal dunia di depan IGD rumah sakit tersebut, diduga karena ini adanya keterlambatan dalam penanganan pasien tersebut. Kita simak informasi selengkapnya sesaat lagi di Kabar Utama Pagi. Ratih dan Alfat. Ya, selengkapnya di Kabar Utama Pagi bersama Anggia Eboni. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma. Saya Alfa Tauhid ke Himalaya membeli tas berolahraga bersama santri. Cakep. Operasi Patuh Jaya untuk tertib lalu lintas. Cakep. Tertib rumah tangga itu operasi patuh istri. Terima Kami kasih. pamit. Sampai jumpa.